Semua orang lagi sibuk beli emas, tapi aset yang bakal paling ngacir 2025 sampai 2035 justru bukan itu. Coba deh perhatikan timeline media sosialmu beberapa bulan belakangan. Pasti ada aja yang posting beli emas batangan, emas antam, atau logam mulia. Ada yang beneran paham, tapi jujur aja, banyak juga yang cuma ikut-ikutan karena takut ketinggalan, takut inflasi, takut ekonomi jelek, takut gajinya nggak cukup buat masa depan. Dan itu normal, karena manusia itu secara alami lebih sensitif sama ancaman daripada peluang. Kita lebih gampang termotivasi sama rasa takut daripada harapan. Makanya emas jadi pilihan favorit. Apalagi kalau semua orang bilang, emas itu aman, emas itu stabil, emas itu anti-inflasi. Ya sudah, ikut beli aja. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah yang aman? Otomatis yang terbaik buat kamu. Gua nggak bilang emas itu buruk. Ya justru emas itu fungsinya penting banget sebagai penyimpan nilai. Tapi masalahnya banyak orang yang beli emas bukan karena strategi, tapi karena ikut-ikutan. Dan itu berbahaya. Kenapa? Karena investasi yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kamu. Bayangin gini, kamu lagi umur 20-an atau awal 30-an, penghasilan kamu masih terbatas. Belum punya tabungan tebal. Target kamu adalah supaya dalam 10 tahun ke depan, hidup kamu jauh lebih baik dari sekarang. Kamu butuh pertumbuhan. Kamu butuh akselerasi. Nah, kalau dalam kondisi kayak gini, kamu malah fokus nyimpen semua uang di emas, ya ujung-ujungnya uangmu cuma tidur. Nilainya terjaga, tapi nggak tumbuh signifikan. Analoginya kayak kamu lagi lomba lari maraton, tapi kamu pilih strategi jalan santai. Emang sampai sih, tapi nggak juara. Padahal waktu kamu masih muda, stamina masih oke, ini justru waktu yang tepat buat sprint. Oke, sekarang kita lihat angkanya. Dalam 10 tahun terakhir, harga emas naik rata-rata sekitar 5-8% per tahun. Lumayan. Iya aman. Iya banget. Tapi cukup buat bikin hidupmu naik kelas drastis? Belum tentu. Bandingkan sama indeks saham global kayak S dan P 500 yang rata-rata naik 10-12% per tahun dalam jangka panjang. Atau bisnis mikro yang kalau dikelola benar bisa tumbuh 2 kali lipat dalam setahun. Atau skill yang kamu asah sampai jago, yang bisa bikin income kamu naik 50% bahkan 100%. Jadi sekali lagi, emas itu nggak salah. Tapi kalau umur kamu masih produktif dan kamu butuh pertumbuhan agresif, mungkin ada aset lain yang lebih cocok jadi fokus utama. Kalau kamu masih muda, ada satu aset yang jauh lebih agresif, lebih fleksibel, dan potensi tumbuhnya jauh lebih besar. Aset ini nggak perlu kamu beli pakai uang banyak, nggak perlu agunan, nggak perlu modal ratusan juta. Tapi kalau kamu rawat dengan serius, aset ini bisa ngubah hidup kamu dalam 5-10 tahun ke depan. Aset itu adalah dirimu sendiri, atau lebih tepatnya, skill dan human capital. Sekarang gue mau tanya, apa yang bikin orang A bisa dapat gaji 20 juta sebulan, sementara orang B cuma dapat 5 juta padahal sama-sama kerja 8 jam sehari? Bukan karena orang A lebih beruntung, bukan karena orang A punya bapak orang dalam, tapi karena orang A punya skill yang langka dan dibutuhin pasar. Ini logikanya sederhana banget. Dalam ekonomi, nilai kamu itu ditentukan oleh dua hal. Seberapa besar masalah yang bisa kamu selesaikan, dan seberapa sedikit orang yang bisa melakukan hal yang sama. Kalau kamu bisa nguasain skill yang jarang dimiliki orang lain, otomatis nilai kamu di pasar kerja atau bisnis langsung naik. Dan ini bukan teori doang. Coba deh lihat tren pekerjaan 10 tahun terakhir. Siapa yang paling cepat naik gaji? Data analyst, UI UX designer, digital marketer, video editor content strategist, software engineer, copywriter yang jago storytelling. Mereka ini bukan kebetulan punya background orang kaya.
Mereka invest waktu, tenaga, dan fokus buat belajar skill yang relevan. Yang menarik, investasi skill ini nggak butuh modal gede. Kamu nggak perlu keluar puluhan juta buat kursus mahal. Sekarang zamannya udah demokratis banget, YouTube gratis. Coursera ada yang gratis. Udemy sering diskon jadi 100 ribuan. Kalau kamu rajin, dalam 6 bulan aja, kamu udah bisa punya skill baru yang marketable. Dan yang paling penting, skill itu nggak bisa dirampok, nggak bisa disita, nggak terpengaruh. Inflasi. Emas bisa turun harga. Saham bisa jeblok. Tapi kalau kamu jago coding, jago desain, jago nulis, jago jualan, skill itu melekat selamanya di dirimu. Bahkan kalau ekonomi lagi hancur sekalipun, orang tetap butuh solusi. Dan kalau kamu punya skill buat ngasih solusi, itu kamu bakal tetap laku. Ini yang gue maksud dengan human capital. Kamu nggak cuma nabung uang, kamu nabung kemampuan, kamu nabung nilai pasar. Dan dalam jangka panjang, nilai pasar itu jauh lebih powerful daripada sekadar angka di rekening. Gue punya temen, sebut aja namanya Dika. Dulu dia kerja kantoran, gaji UMR, hidupnya biasa aja. Pas pandemi, kantor tempat dia kerja PHK massal, Dika bingung. Uang tabungan tipis, enggak ada skill khusus yang bisa dijual. Tapi daripada panik dan menyerah, dia ambil keputusan, invest waktu buat belajar. Dia pilih belajar motion graphics dan video editing. Setiap hari, setelah bangun tidur, dia langsung buka YouTube, ikutin tutorial, bikin project buat portfolio. 3 bulan kemudian, portfolionya udah lumayan kelihatan. Dia mulai nawarin jasa lewat LinkedIn sama Instagram. Awalnya ya, klien kecil-kecilan, bayarannya 200 ribu per video. Tapi karena kerjanya bener, review bagus, lama-lama klien makin gede. Setahun kemudian, Dika udah dapat klien brand ternama sekarang. Dia bisa charge 5-10 juta per project. Income per bulannya bisa 3 kali lipat dari gaji kantoran dulu. Yang bikin ini inspiring bukan angkanya doang, tapi prosesnya. Dika nggak punya modal buat beli emas, nggak punya duit banyak buat masukin ke saham, tapi dia punya waktu. Dia punya internet, dia punya niat. Dan dia investasikan itu semua ke dirinya sendiri. Sekarang bayangin kalau waktu itu dia cuma beli emas 1 gram sebulan. Berapa sih pertumbuhannya? Mungkin dalam 5 tahun cuma naik 20%. Tapi dengan investasi skill, dia bisa naik 300%. Beda jauh kan? Sekarang kita masuk ke konteks lebih besar. Kenapa gue bilang skill itu bakal jadi aset primadona 10 tahun ke depan? Pertama, dunia kerja lagi berubah total. Otomasi dan AI bakal gantiin banyak pekerjaan rutin. Tapi yang nggak bisa digantiin adalah kreativitas, problem solving, empati, dan kemampuan belajar cepat. Orang yang punya skill-skill ini bakal makin langka dan makin mahal. Kedua, ekonomi creator dan freelance ekonomi makin gede. Sekarang kamu nggak harus tergantung sama satu perusahaan buat dapetin income. Kamu bisa jual jasa, jual produk digital, bikin kursus online, jadi konsultan, jadi content creator. Semua itu berbasis skill. Ketiga, skill itu scalable. Kalau kamu punya skill yang oke, kamu bisa jual ke 1 orang atau ke 1000 orang tanpa bikin capek berkali-kali lipat. Contoh, kamu bikin course online sekali, bisa dijual ribuan kali. Kamu bikin template desain sekali, bisa dijual berkali-kali. Ini yang disebut leverage. Jadi dalam 10 tahun ke depan, gap antara orang yang punya skill relevan dan yang enggak bakal makin lebar. Yang punya skill bakal makin kaya. Yang enggak bakal makin kesusahan. Oke, sekarang pertanyaannya. Gimana caranya kamu mulai investasi ke dirimu sendiri? Gue mau kasih tantangan sederhana. Dalam 7 hari ke depan, lakukan ini. Pertama, identifikasi satu skill yang pengen kamu kuasai. Jangan banyak-banyak dulu, cukup 1. Pilih yang relevan sama minat atau pekerjaan kamu,
atau yang kira-kira bakal dibutuhin pasar dalam 5 tahun ke depan. Contoh, data analisis, digital marketing, public speaking, copywriting, video editing, coding dasar, atau apapun yang bikin kamu excited. Kedua, cari satu course gratis atau murah. Bisa dari YouTube, bisa dari Coursera, bisa dari Udemy yang lagi diskon. Komit buat selesaiin minimal 2 video tutorial atau 1 modul dalam seminggu, nggak perlu langsung jago. Yang penting mulai. Ketiga, bikin satu project kecil. Meskipun hasilnya masih jelek, nggak apa-apa. Yang penting kamu praktik. Kalau belajar desain, bikin satu poster. Kalau belajar nulis, bikin satu artikel. Kalau belajar editing, bikin satu video pendek. Project ini bakal jadi fondasi portfolio kamu. Dan yang paling penting, konsisten. Investasi skill itu bukan sprint. Ini maraton. Tapi bedanya sama emas atau saham. Di sini kamu beneran bisa ngerasain progresnya setiap hari. Kamu bisa lihat dirimu makin pinter, makin cepet, makin percaya diri. Itu bikin puas banget. Gue mau tutup dengan satu pemikiran yang semoga bisa kamu bawa pulang hari ini. Emas itu aman, saham itu menjanjikan, properti itu solid. Tapi semua itu cuman alat. Yang bikin kamu kaya, bukan apa yang kamu punya, tapi apa yang kamu bisa lakukan dengan dirimu sendiri. Kamu bisa kehilangan uang, kamu bisa kehilangan aset, tapi kamu nggak bisa kehilangan skill yang udah kamu kuasai. Kamu nggak bisa kehilangan pengalaman yang udah kamu jalani. Kamu nggak bisa kehilangan pola pikir yang udah kamu bentuk. Jadi kalau kamu masih muda, kalau kamu masih punya energi dan waktu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Investasi terbesar yang bisa kamu lakukan adalah ke dirimu sendiri. Karena 10 tahun dari sekarang, yang bakal nentuin posisi kamu di kehidupan bukan berapa banyak emas yang kamu punya, tapi seberapa berharga dirimu di mata dunia. Mulai hari ini, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu kondisi sempurna. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang bisa kamu lakukan sekarang. Simpan video ini kalau kamu merasa ini penting untuk masa depanmu.